Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat-sehat dan senantiasa dahsyat luar biasa ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sampaikan berita singkat namun sangat penting bagi kita ya semua, terutama pecinta kripto khususnya Lunsi ya. Nah, jadi sebelum ke sana kita perhatikan dulu, sepertinya market kita hanya mondar-mandir di seputaran global crypto market cap-nya 14.000 triliun rupiah ya teman-teman. Saya nggak tahu nih apakah ini memang udah pertanda udah nggak bisa ngedam lagi, udah kandas ya. Semoga ya gitu. Kalau memang masih bisa kandas ke bawah lagi ya, saya perhatikan mau ngejebol 12.000 triliun juga dia agak berat. Jadi saya sendiri secara pribadi udah menyiapkan mental kemarin kalau bisa dia tembus sampai ke bawah 10.000 triliun ya. Semoga enggak lah ya, semoga ya seputaran 13.000 14.000 aja seperti sambil menunggu ya badai berlalu dan kondisi yang baik supaya kripto semuanya terbang ya. Oke, lalu begini teman-teman, menyikapi situasi dan kondisi makroekonomi yang ada, ini menurut pendapat saya ya, dan kalau kalian perhatikan juga di akun Twitternya Satoshi Kusama ya, jadi beliau juga pendapatnya hampir mirip-mirip dengan yang saya pikirkan. Kalau pikiran saya sih begini, inflasi kan makin tinggi ya. Kalau kalian perhatikan berita hari ini nih, siang ini aja inflasi Indonesia itu kalau nggak salah naiknya dari bulan lalu 4,69%. Dan siang hari ini kalau nggak salah 5,995 ya kalau nggak salah, hampir 6%. Ya, hampir 6%. Dan prediksi saya itu akan naik terus sampai akhir tahun. Apalagi biasanya kalau menjelang Natal itu ya bahan-bahan sembako ya ke demand-nya tiba-tiba naik, pakaian tiba-tiba naik, seperti itu. Jadi banyak produk-produk penyumbang faktor inflasinya. Jadi saya rasa perkiraan saya kalau sekarang hampir 6, mungkin sekitar 7-8% kalau di akhir tahun perkiraan saya ya. Tapi ya semoga, harapan kita semoga di bawah itu, malah bisa saja 8,5%. Nah, jadi biasanya ini antisipasi lah ya teman-teman ya. Biasanya kalau inflasi naik, nah coba kita lihat dari negeri Paman Sam, naik, apa yang terjadi? Bank sentralnya akan naikin pula suku bunganya. Untuk apa? Untuk merangsang supaya orang masukin uang ke surat utang negara atau ke deposito dan lain-lain, sehingga uang fiat yang beredar di market itu semakin sedikit sehingga inflasi bisa menurun. Kira-kira begitu ya polisinya atau kebijakan dari bank sentral ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya kalau suku bunganya naik teman-teman, ya sudah masukin ke deposito aja kan naik tuh. Cuman memang yang kasihan adalah kredit, mau beli motor susah, mau beli mobil susah, mau beli rumah apalagi karena suku bunga lagi tinggi. Kira-kira begitu. Jadi ya yang kalian yang mau kredit ya bersabar dan pending sedikit gitu. Oke, tanpa berpanjang-panjang, apa nih Bang berita-berita. Jadi saya mau berusaha mengupdate selalu kalau ada perkembangan khususnya mengenai masalah Lunsi, supaya kalian bisa mencermatinya. Kalau di grup saya sih udah ada ya teman-teman di sini. Nah, kalian boleh masuk ya, t.me/pahlawan_crypto, grup Telegram ya. Di sini sih saya sering memberikan info-info singkat ya.
gitu, info-info singkat dan pelajaran-pelajaran singkat juga. Oke, ada beberapa info yang menurut saya cukup positif. Namun kita lihat dulu berapa total burn. Nah, sepertinya ini udah 7,8 miliar sekian. Sebentar lagi mungkin nggak sampai maghrib, mungkin udah 7,9. Ya, berharap tengah malam udah 8 miliar ya. Seperti itu. Dengan speed burningnya kalau kita lihat masih di rating 300 jutaan loans per day, per harinya. Bagus lah. Sabar-sabar ya teman-teman. Gitu. Saya perhatikan nih banyak banget orang yang nggak sabaran kapan $1, kapan $1. Wow, ya ampun. Yang di burning juga baru berapa ini? Baru 0,1 dari 6.800. Sabar atuh. Oke, begini teman-teman. Ini luar biasa loh. Kejutan ini. Yang pertama adalah Lunsi secara formal kali ini betul-betul mengalahkan volume transaksi perdagangan Bitcoin dan juga Ethereum. Ya, di KuCoin. Bayangkan ini ada screenshotnya, kalian udah bisa lihat. Lunsi ini per 24 hour volume ya, jadi 93.342.566 USDT dalam 24 jam terakhir. Sementara Bitcoin kalah jauh loh, ini 83 juta, selisih 10 juta hampir teman-teman. Wih, 10 juta itu kalau dirupiahkan berapa ya? 10 skip dulu jutanya, 15.200 begitu. Nah, ya 152 miliar loh. Banyak loh itu teman-teman. Dan juga mengalahkan Ethereum, Ripple, ya RSR tuh apa nggak tahu. Solana juga kalah semua. Luar biasa ya. Tapi ini hanya di KuCoin loh ya. Nah, untuk mengcompare coba kita lihat di global ya, global di CMC, CoinMarketCap ya. Saya sudah setting ini dalam 24 jam terakhir. Nah, kita lihat ya, ternyata USDT itu nomor 1, 541,8 triliun volume perdagangannya ya, transaksi perdagangan dalam 24 jam terakhir. Nomor 2 Bitcoin, nomor 3 Ethereum, nomor 4 BUSD, nomor 5 USDC, nomor 5 XRP atau Ripple, nomor 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nomor 7 Lunsi, teman-teman. Wih. BNB aja kalah nih, Bos. Ya, BNB aja kalah. Jauh lagi ini 4 triliun lah. Waduh, ini luar biasa ini ya. Nah, jadi tadi siang saya sempat lihat ini Lunsi ini jadi ranking 7 ya. Lunsi ini sempat tadi saya lihat 5, sekian. Ya, jadi ya luar biasa. Kemudian tadi sudah ya di apa namanya ini di KuCoin ranking 1, dipertegas lagi ada apa namanya ini dari Luna Sewell ya akunnya ya. Lalu kemudian secara global ranking 7, tidak menutup kemungkinan kalau saya sih bilang ya, ini ranking 6 lagi sebentar lagi kayaknya bisa deh. Ya, coba kita lihat dulu sekali lagi. Ranking 6-nya si XRP. Oh, agak jauh sih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, semoga dia antara ranking 6, ranking 7 sini ya. Nggak apa-apa. Bagus loh itu teman-teman. Bayangin aja untuk kondisi seperti ini baru mau repair sana sini, tapi udah langsung bisa 10 besar volume transaksinya. Itu luar biasa loh. Jadi jangan terlalu skeptis lah ya. Oke, itu beritanya. Kemudian yang berikut yang saya mau infokan juga perkembangan mengenai masalah Litosfer kemarin yang di video terakhir kalau nggak salah saya sudah infokan ya. Litosfer atau Lito Blockchain ini sudah mengkonfirmasi ya rencana membakar 2,5 triliun Terra Luna Classic atau Lunsi sepanjang permainan Finesse P2E, Play to Earn. Wih, luar biasa ya. Coba kita translate dulu teman-teman supaya kalian bisa lihat. Lihat ya. Pengembang inti Litosfer yaitu Katz Labs baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mengimplementasikan Terra Luna Classic Lunsi sebagai salah satu jaringan dalam game Finesse lintas rantai. Jadi nanti bisa main game Finesse di jaringan Lunsi. Jaringan generasi berikutnya kini membuat keputusan resmi. Ini akan membakar 2,5 triliun Lunsi yang digunakan dalam seri game Finesse baru jaringan. Ya, Katz Labs akan mengalokasikan 50 juta US dollar hingga 100 juta US dollar untuk memfasilitasi pembakaran selama musim pertama Finesse. Jadi itu kalau saya hitung-hitung teman-teman sekitar 750 miliar sampai 1,5 triliun rupiah yang dialokasikan ini. Wih, luar biasa loh ini. Ini ada orang, ada apa namanya blockchain lain tetangga sebelah mau membantu
ya, bantu untuk mensupport programnya supaya cepat naik. Luar biasa loh ini teman-teman. Oke, bab pertama atau chapter 1 yang sangat dinanti dalam seri game Finesse ini, Shadow Warriors nama gamenya, saya sudah infokan di video terakhir ya. Secara resmi diluncurkan, nah 18 Desember 2022. Jadi game Finesse-nya ya, Finesse-nya akan diluncurkan secara official 18 Desember 2022 ya teman-teman, dengan dukungan jaringan Lunsi dan mekanisme pembakaran tentunya ya. Game Finesse gratis dimainkan dalam mode PvE. PvP membutuhkan pembelian NFT untuk bertarung secara online 1v1 ya. Lunsi akan menjadi salah satu jaringan pertama yang didukung saat game Finesse diluncurkan. Waduh, mantap banget ya. Litosfer akan meluncurkan koleksi NFT Warriors untuk penjualan publik pada 3 Oktober. Hari ini dong berarti ya. Pukul 01 UTC, berarti jam 8 ya. Jam 8 malam nanti. Penjualan pribadi dimulai pada hari yang sama pukul 00 UTC. Jam 7. Wih, mantap juga ya. Nah, NFT. Jadi di game Shadow Warriors ini, teman-teman, ini harus pakai NFT Warriors. Jadi harus dibeli dari sekarang. Kira-kira begitu katanya, ya. Oke, lalu kemudian pengembang inti Litosfer, Catch Labs, berencana untuk membawa utilitas game ke Lunsi. Nah, sambil mempercepat proses pembakaran, proyek Litosfer dan para pengembang berkomitmen untuk mendukung Lunsi dalam game tambahan dan devs lintas rantai. Wih, jadi nanti bisa main game interchange ya, antar lintas rantai teman-teman. Oke, mantap ya. Nah, teman-teman, ada beberapa komen yang saya perhatikan ya, terutama video-video yang berkaitan dengan Lunsi ini. Ada yang skeptis, ada yang nyinyir, ada yang ngejek lah segala macam. Ya, bagaimana ya? Kalian mungkin nggak mengerti mindset pola pikirnya. Begini loh, saya mau kasih tahu mengapa hampir semua pihak kalau kita perhatikan ya, ini kan tentang Lunsi ini kan trending dulu ya di Twitter khususnya. Kenapa? Apakah itu memang ada yang kompor-kompori atau memprovokasi? Begitu, kirim surat misalnya, email kemana-mana gitu. Apa seperti itu? Kalau menurut saya sih enggak ya. Kalau menurut saya begini, kita mau sikapi dari dua jenis pandangan. Yang pertama, dari segi mindset orang skeptis, orang negatif. Ya. Apa dia bilang, teman-teman? Ini berdasarkan komen kalian juga yang saya lihat. Nah, dia bilang gini, itu mah karena karena banyak wheels aja yang sangkut di atas, makanya pada sibuk berbondong-bondong membantu. Seperti itulah kita cara menilai sesuatu ya. Oke, jadi ya saya cuma senyum dan ketawa aja. Jadi cara berpikirnya begitu, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Tapi saya nggak mau cara berpikir saya begitu, karena saya perhatikan bukan karena itu ya. Mungkin kalian bisa bilang Binance kan banyak sangkut di atas, it's okay. Saya juga sangkut, saya juga sebetulnya awal-awal beli Lunsi itu di toko kripto ya. Waktu itu harganya masih, kalau nggak salah turun 60% ya, dari 1,4 juta begitu. Kalau nggak salah masih harga-harga 300.000 begitu. Nah, saya biarin, saya belinya harga 300-400 ribu kalau nggak salah. Antara itulah, 300, 400, atau 500. Pokoknya dia udah turun setengah atau 60% dari all time high, jebret begitu. Saya langsung ambil, tapi ya nggak banyak. Terus saya lihat lagi, wih kok malah ambruk ya. Terus di harga puluhan ribu, saya beli lagi, jegret, beli lebih banyak di di toko kripto. Wih, kebanting lagi. Oh, sampai akhirnya puluhan ribu jadi 1000-an. Saya beli lagi, jebret, ratusan, sampai akhirnya tinggal 1 digit. Ya udahlah, saya tambah dikit-dikit. Itu di toko kripto. Nah, tetapi ketika harganya betul-betul ngedam di bawah, saya coba beli lagi. Jangan pakai sistem DCA ya, dollar cost averaging. Jadi itu gunanya kalian punya lebih dari 1 akun. Kalau pakai dollar cost averaging kan makin ke bawah makin butuh banyak dana ya, untuk nariknya makin berat. Jadi lebih bagus kita beli di akun lain ya, di checks lain begitu, maksud saya. Belilah di harga bawah. Nah, harga-harga bawah itu di Gate.io itu saya kumpulin, teman-teman. Jadi saya punya dua checks tempat di mana Lunsi saya ada di Binance, ada di Gate.io, begitu teman-teman ya. Nah, jadi itu salah satu strategi tips buat kalian. Jadi dari segi mindset positif begini teman-teman, menurut pendapat saya ini kan tentang Lunsi ini atau Luna dulu ya, hancurnya atau crashnya dia di bulan Mei kurang lebih, itu kan membuat stigma negatif
mungkin banyak sekali orang, mungkin di tempat kalian, di lingkungan kalian, atau di kolega-kolega kalian, akhirnya memberikan komentar yang nggak support lah ya, kecewa atau ngejelek-jelekin kripto lah kurang lebih. Kenapa? Ya memang itu kenyataan. Apa itu? Ya sekelas kripto Lunsi ini atau Luna ya, Terra Luna ini ya 10 besar waktu itu, blockchain lagi ya. Kok bisa ambruk dari 1, berapa all time high-nya? 1,4 atau 1,5 juta satu Luna loh. Satu Terra Luna menjadi 0, sekian rupiah. Waduh, itu mah 99,99999% damnya. Jadi betul-betul citranya sangat buruk kemana-mana ini. Resonansi, wah nggak bagus, wah mau kripto lah segala. Tambah lagi Warren Buffett juga, investor-investor saham juga, wah dibilang apa? Bitcoin juga seharga sekian, gue nggak mau beli. Kalau nggak salah, beliau itu bilang apa ya, $30 juga Bitcoin nggak mau saya beli, kalau nggak salah begitu. Wah itu ngeri. Pokoknya masa-masa food itu bulan Mei, Juni, ya itu Mei, Juni, Juli, waduh itu serem. Ya, kemudian Agustus mulai meredah, September mulai meredah, mulai ada lompatan-lompatan, dan sekarang Oktober ya, kita berharap Oktober ini adalah breakthrough ya. Jadi, kenapa ini berbondong-bondong teman-teman? Semuanya mensupport. Karena mereka sadar bahwa kalau sampai Lunsi ini bisa breakthrough kembali atau rebound, ya oke lah, mungkin tidak seperti dulu harganya 1,4 juta satu Luns begitu ya. Target mereka, karena saya lihat itu kan kemarin Terra Luna itu supply-nya cuma beberapa ratus juta. Sekarang kan supply-nya dibikin adalah 10 miliar targetnya sesuai dengan proposalnya. 10 miliar dan ditarget $1 alias 150 triliun. 150 triliun apa ini namanya market cap-nya ya. Jadi kalau kita misalnya lihat misalnya di apa ini namanya di sini di CMC, kalau 150 triliun ini kan market cap ya. 150 triliun itu untuk sekarang loh ya saya ngomong. Itu memang di ranking 10. Jadi targetnya si Lunsi ini memang mereka mau kejar 10 besar lagi. Jadi kita nggak usah ngomong mengenai masalah masalah jumlah token dulu, tapi positioningnya. Kalau sampai dia bisa balik ke 10 besar lagi, ya bayangkan teman-teman, dari yang tadinya jelek banget stigma orang udah gara-gara kripto ini, gara-gara ulahnya si Dokon ya, apa sih saya bilang ya, kira-kira ya gara-gara Luna lah, kita kira-kira bilang begitu. Gara-gara Terra Luna akhirnya jadi tercemar, jadi jelek semua nama kripto. Wah, orang semua ngefood di mana-mana. Oke, itu adalah stigma negatif yang ada di masyarakat. Lalu kalau seandainya menurut kalian dia bisa kembali ya, comeback kembali, bertengger di 10 besar Lunsi ini, kira-kira menurut kalian apa kata dunia? Dan kata kamu sendiri apa? Begitu. Kalau sampai ini bisa pulih, jangan negatif thinking melulu, jangan energi negatif. Kalau saya sih saya support, saya dukung. Saya bilang di grup, lendingkan tuh pinjamkan supaya kita dapat bunga minimal berapapun yang bisa kita bikin ya, membantu ya, walaupun nggak banyak. Ya, bunga dari Lunsi itu kita tarik dari market ya, masuk di Gate.io ke dompet kalian, tarik. Lama-lama kan kita ikut membantu, walaupun mungkin cuma dapat 1.000, 2.000 ya. Kalau saya kadang-kadang beberapa puluh ribu dapatnya. Tarik, nggak apa-apa teman-teman. Di belahan dunia lain mereka sibuk ngebakar-bakar, nggak apa-apa. Di belahan dunia lain mereka sibuk menggunakan Lunsi, kan DEX sudah balik tuh, banyak banget yang udah pada balik loh. Lalu kita di belahan dunia lain lagi di Indonesia ini, kita sibuk menarik dari market. Saya sih tidak bilang kalian beli terus Lunsi, tidak, tapi lendingkan. Kalau di Binance dia flexible saving ya, kalau nggak salah 4,7% bunganya. Jadi kita tarik begitu, kita bantu mereka seperti itu. Jangan kita cuma mau menikmati hasilnya doang nanti teman-teman ya. Lagian pula kalau kalian masukin di flexible saving di Binance ataupun juga di lending di Gate.io, bunganya lebih besar. Kalian bisa setting di situ 0,1% per hari teman-teman. Bayangkan bisa 3% sebulan. Jadi kalau setahun katakan mulus ya, minimal 30% setahun dapat lah, kan lumayan. Yang untung kan juga kalian kalau dapat lending teman-teman. Begitu, lakukan itu auto rollover terus, perpanjang terus. Karena dia per 10 hari di Gate.io itu teman-teman.
Oke, jadi saya rasa itu yang mau diusahakan supaya citra kripto itu bagus kembali di mata publik. Makanya semua berbondong-bondong mendukung Lunsi ini. Oke, seperti itu ya. Saya sih maunya positif-positif aja mindset-nya. Lalu di ChecksBitCan saya juga melihat Lunsi ini trending ya. Tanggal 3 hari ini itu nomor 2 ya. Itu salah satu checks juga. Lalu ini yang ditunggu-tunggu. Nanti kalian tunggu ya teman-teman, karena menurut info yang terbaru ini di Binance dikatakan the calculation of total trading fees on Lance ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih teman-teman, untuk merespon komunitas Lance yang luar biasa katanya. Jadi mereka trading fee-nya akan diberikan ya, akan diberikan dan dikonversi ke Lunsi untuk di burning. Jadi mereka lepas dana itu dari trading fee. Kalian kan tahu kan bahwa perdagangan Lunsi di Binance itu kan luar biasa. Bayangin aja, itu kan banyak trading fee-nya. Jadi CZ udah ikhlas aja, udahlah nggak apa-apalah demi membantu komunitas. Ya, trading fee-nya lepasin, keluarin. Nah, di-convert dalam bentuk Lunsi tokennya dan diupdate setiap hari Senin jam 00.00 UTC. Harusnya sih jam 7 pagi. Tapi kelihatannya belum ada. Nggak apa-apa teman-teman. Kalian harus tahu bahwa si CZ ini atau Binance ini memang suka bikin kejutan. Begitu. Awalnya kan kalian ikutin nggak jalan ceritanya Binance ini terhadap Lunsi. Awalnya kan bilang, di sana dulu deh, ini dulu deh, apa deh, segala macam. Taunya ternyata mereka sangat mensupport. Begitu loh. Nah ini ya teman-teman. Ini akan diupdate katanya tanggal 3 bulan 10 hari ini. Diumumkannya juga ya tanggal 3 bulan 10. Jadi saya rasa nggak lama lagi lah ya, kurang dari 24 jam pasti akan diumumkan seperti itu. Ya kita lihat aja perkiraan kalian kira-kira berapa teman-teman? Kira-kira berapa miliar yang bisa di burning per weekly? Ini jadi ini dibilang gini loh teman-teman. Update each week in this announcement until further notice. Jadi akan diupdate loh tiap minggu berapa hasil pembakaran tiap minggu dari Binance saja. Wih, ya sekedar informasi nih supaya kalian bisa melihatnya teman-teman. Sorry ya agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya. Nah ini nih kalian bisa lihat nih volume transaksi ya. Volume transaksi di Binance itu kalau nggak salah dia sendiri itu 50. Nah ini nih lihat nih. Nih tambah ini 52,2%. Wih, jadi berapa itu kira-kira? Nggak tahu deh. Kemarin yang udah diserahkan 350.000 US dollar, lumayan. Ini nggak tahu lah. Semoga perkiraan saya, ya ini ada yang nanya juga teman-teman kita di grup. Kalau perkiraan abang berapa bang? Ini perkiraan saya. Semoga lebih, sekitar 3-5 miliar per minggu. Hanya Binance, perkiraan saya ya. Begitu, 52%. Nah, saya nggak tahu kalau sama yang lain, jadi 3-5 miliar per minggu, ya berarti kalau sebulan ya bisa optimis 12-20 miliar per bulan hanya Binance doang. Ya, nah yang lain saya nggak tahu, semoga lebih daripada itu. Oke teman-teman, segitu aja ya berita-berita yang luar biasa. Saya harap kalian tetap semangat dan bersabar. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, gunakan selalu uang dingin, bukan uang panas. Dan jangan lupa do your own research. Disclaimer on, saya tidak pernah mengajak kalian untuk membeli token apapun. Uang-uang sendiri, untung dan rugi juga kalian sendiri. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.